Halo. Halo Mas Dio, suara saya terdengar jelas ya, Mas ya? Ya, jelas. Mas, silakan. Oke, baik kita mulai saja ya karena sudah lewat 20 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini yang sama-sama kita hormati Pak Fajar selaku perwakilan dari Fakultas Informatika, kemudian rekan-rekan dosen selaku pengelola PKL di Fakultas Informatika, ada Pak Dio dan Pak Widi. Kemudian yang sama-sama kita banggakan yaitu rekan-rekan mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah PKL ya, atau praktek kerja lapangan. Terutama pada kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita pagi hari ini untuk bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi pengumuman penggunaan sistem informasi PKL. Kemudian salawat dan salam tentu tak lupa pula kita kirimkan dan kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin dari saya tidak begitu banyak ya mukadimah. Mungkin langsung saja ke acara kita. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari pengelola fakultas akan disampaikan langsung oleh Pak Fajar. Kemudian yang ketiga adalah demo program sistem informasi PKL yang akan dipandu langsung oleh Mas Widi atau Pak Widi. Kemudian yang keempat adalah sesi pertanyaan. Mungkin kita langsung saja masuk ke sesi kedua, yaitu sambutan dari pengelola fakultas yang akan diwakili di sini oleh Pak Fajar. Waktu tempat dipersilakan. Oke, suaranya terdengar jelas ya Mas Darmansyah? Iya, terdengar Pak. Oke, terima kasih Mas Darmansyah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini gitu ya. Hari yang cerah gitu ya. Kalau di tempat saya cerah sekali gitu ya. Setelah seharian kemarin diguyur hujan. Salawat serta salam kita curahkan ke hadirat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sekali gitu ya, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan acara sosialisasi penggunaan aplikasi PKL gitu ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Darmansyah, Mas Widi, dan Mas Dio yang selaku dosen PKL dan mengarrange acara ini, dan tidak lupa terima kasih Mas Novian, Mas Hiro gitu yang cikal bakal yang mendevelop aplikasi ini gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya gitu ya, mungkin sedikit arahan ya. Jadi nanti mungkin lebih jelas dijelaskan oleh teman-teman dosen yang mengadakan sosialisasi ini. Jadi aplikasi ini itu pengganti mungkin 2 tahun yang lalu itu kita masih pakai buku PKL gitu ya, PKL. Namun tahun 2020 kemarin gitu ya, kita mulai Maret sudah tidak tatap muka lagi. Maka karena PKL itu ada di bulan Juli gitu ya, bulan Juli Agustus, maka kami harus gimana sih caranya biar menggantikan buku tersebut gitu ya. Terus dari informatika waktu itu Mas Novian dan Mas Hiro membuat aplikasi ini gitu ya, ternyata bisa dipakai oleh semua prodi, maka dipakailah aplikasi ini untuk semua prodi gitu ya. Tujuannya apa kayak gitu ya, aplikasi ini gitu ya. Ya sebenarnya tujuan utamanya gitu itu untuk memonitoring pekerjaan teman-teman di tempat PKL. Ya. Sangat tidak efisien jika kita selaku dosen pembimbing itu selalu menanyakan ini gitu progresnya teman-teman, di sana hari ini ngapain, di sana hari ini ngapain, kayak gitu, itu akan tidak efektif. Maka yang paling efektif yaitu dengan seperti ini. Maka ini nanti juga aplikasi ini akan ada di menu dosen pembimbing, ada menu
pembimbing lapangan gitu ya. Jadi untuk memudahkan kami memonitor gitu ya kinerja teman-teman di sana. Berikutnya yaitu yang masih menjadi hambatan kami gitu ya, terutama dosen pembimbing gitu, yaitu rekan-rekan karena kalau tahun kemarin itu masih dalam rangka uji coba, kalau saat ini sudah berjalan dengan lancar, bahkan teman-teman di telekomunikasi juga pakai aplikasi ini gitu ya, sudah sangat lancar. Maka nanti harapannya teman-teman itu setiap hari mengisi gitu ya. Jadi selain ada absensi di tempat kerjanya rekan-rekan gitu, kalau ada absensi di tempat rekan-rekan gitu, ini bisa jadi absen di kita juga gitu ya. Jadi apakah hari ini masuk dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Boleh diinputkan di sore hari. Kalau kami menyarankan diinputkan setelah selesai kerja gitu ya. Setelah selesai kerja, pekerjaannya tadi apa. Tapi kalau misal kerja yang sampai lembur dan sebagainya, istilahnya kalau sore itu kan kadang agak sudah capek dan sebagainya, bisa diinputkan esok harinya kayak gitu. Jadi pagi itu absen sekalian nginput yang dipekerjakan kemarin itu boleh kayak gitu ya. Maksimal kalau saya walaupun di secara aplikasi ini diberi batas waktu nanti tergantung rekan-rekan dosen ya gitu ya, batas waktunya berapa. Kalau nggak salah batas waktunya hanya 3 hari untuk input kayak gitu ya. Harapannya sih segera input kayak gitu ya, segera input. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya buat monitor dan sebagainya nanti dan untuk penilaian gitu. Untuk penilaian rekan-rekan sebenarnya yang dikerjakan di tempat PKL itu apa. Selain untuk penilaian nanti di akhirnya ini juga jadi bahan evaluasi kami kayak gitu. Jadi bahan evaluasi apakah ini nanti di tempat PKL ini akan kita bolehkan untuk tahun depan lagi atau tidak kayak gitu. Misal mungkin ada beberapa perusahaan yang dalam tanda kutip tidak mengayomi anak PKL-nya kayak gitu. Itu ada kayak gitu ya. Berdasarkan laporan dari rekan-rekan dan berdasarkan catatan itu bisa kita lihat oh ya udah kalau ada yang mendaftar ke sini mungkin tahun depan itu tidak direkomendasikan dan sebagainya seperti itu jadi bahan evaluasi. Jadi harapannya rekan-rekan nanti silakan ikuti panduan ini kayak gitu ya. Nanti ada dari sisi mahasiswa entah dari pembimbing lapangan nanti di sini atau nanti ada sesi sendiri. Yang jelas nanti silahkan perhatikan baik-baik. Silahkan kalau ada yang belum jelas segera ditanyakan. Harapannya sih nanti kemungkinan kan minggu mulai Juni itu sudah ada yang mulai PKL kayak gitu ya. Itu harapannya lancar semua gitu rekan-rekan dalam melakukan PKL. Gitu ya. Itu intinya yang penting komunikasi saja dengan teman-teman dosen pengampu PKL gitu ya. Kalau di informatika ada Mas Bidi Hidayat, di SI ada Mas Darmansyah, di RPL ada Pak Dio kayak gitu ya. Nah semuanya itu silahkan komunikasi ke mereka bertiga kayak gitu ya. Sesuai prodinya nanti insya Allah akan lancar PKL-nya kayak gitu. Tidak ada yang terhambat gitu. Selalu ikuti timeline-nya, selalu disiplin gitu. Insya Allah akan lancar semua gitu ya. Ini kalau tentang aplikasinya gitu ya. Yang penting disiplin isi, disiplin ini. Kalau tentang PKL-nya yang sudah ada saya sampaikan di pertemuan sebelumnya juga gitu ya. Intinya rekan-rekan pokoknya jaga attitude di tempat PKL-nya kayak gitu ya. Mau berupa WFH atau WFO kayak gitu ya. Selalu jaga prokes kayak gitu ya. Kalau harus WFO selalu jaga prokes, ikuti aturan perusahaan. Kalau WFH juga selalu jaga komunikasinya gitu. Jadi jangan hanya diam kayak gitu, lancar belajar berkomunikasi dengan baik seperti apa kayak gitu. Jadi jangan hanya diam saja gitu. Kalau misal di kantornya diterapkan WFH. Mungkin cukup seperti itu Mas Darmansyah dan rekan-rekan lainnya. Terima kasih sekali lagi atas acara yang sudah diselenggarakan ini. Semoga lancar dan kedepannya penggunaan aplikasi PKL ini juga akan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dosen juga. Sebelum kita masuk ke acara ketiga yaitu sosialisasi, nanti akan dipandu langsung oleh Pak Widi. Saya juga ingin menyapa terlebih dahulu. Di sini ada Mas Novian dan ada Mas Shiro. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Darmansyah. Mohon maaf tadi Mas Novian dan Pak Iro saya tidak menyapa di awal ya. Dan saya kira tadi itu saya juga tidak melihat peserta yang hadir gitu. Mohon maaf sekali Mas Novian dan Mas Iro. Nggak apa-apa, Pak. Aman. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung saja ke acara yang ketiga, yaitu demo atau sosialisasi penggunaan aplikasi PKL yang akan langsung dipimpin oleh Mas Widi. Persilakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Darmansyah untuk pembukanya juga ya. Terus terima kasih juga, saya juga ingin nyapa Mas Novian, Mas Hiru, dan yang lainnya. Oke, mungkin ini teman-teman karena waktunya juga sudah mepet. Tadi juga sudah mulai di ini ya, maksudnya sudah ada sedikit penjelasan dari Pak Fajar, dari Mas Fajar terkait penggunaan aplikasi. Jadi pada intinya sebenarnya penggunaan aplikasi ini untuk memudahkan monitoring pekerjaan PKL teman-teman, mulai dari nanti ada pembuatan laporan harian ya, terus kemudian nanti kalau dari sisi apa itu pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing nanti ada form penilaian di sana, terus kemudian juga nanti teman-teman ada laporan akhir juga, kira-kira kayak gitu. Ini mungkin walaupun sebenarnya juga sudah disampaikan sama Pak Fajar sedikit review saja ya, beberapa hal yang akan kita bahas nanti di demo ini. Oke, saya mulai. Ini kurang lebih tampilan seperti ini nanti. Untuk linknya teman-teman sekalian saja ya, sekalian nanti supaya biar ikutan demo juga, demo aplikasinya. Nanti silakan teman-teman yang menggunakan saat ini sedang menggunakan laptop bisa langsung laptop atau yang lainnya juga boleh deh. Ini ya, dibuka aja pkl.informatika.app. Ini nanti untuk link dari aplikasi PKL-nya kita, Sistem Informasi PKL Fakultas Informatika. Nah, ini beberapa catatannya ya, itu adalah pencatatan kegiatan praktek kerja lapangan, terus kemudian pemantauan kegiatan praktek kerja lapangan oleh dosen pembimbing, dan juga nanti ada rekap penilaian praktek kerja lapangan. Terus ini siklusnya, jadi nanti ini kan teman-teman kan jadi mahasiswa yang melakukan PKL gitu, nanti untuk setiap laporan pencatatan laporan harian ya nanti akan dilakukan menggunakan via aplikasi ini, terus nanti untuk penilaiannya akan dilakukan oleh dosen pembimbing dan juga dari pembimbing lapangannya untuk yang laporan harian maupun laporan akhir. Ini nanti juga ada komponen penilaian juga sudah terinclude di sistemnya. Mungkin seperti itu, harus melakukan pencatatan kegiatan yang dilakukan selama pengawasan kegiatan. Oke. Ini pengawasan untuk monitoring ya dan juga untuk penilaian. Oke, mungkin langsung saya share dulu untuk ya sudah kelihatan ya. Ini untuk tampilan awal dari sistem informasi PKL untuk yang teman-teman nanti akan gunakan. Untuk ini ya, username dan juga passwordnya teman-teman bisa pakai username yang akun yang dari Iglesiasnya, silahkan bisa langsung untuk coba di login ke ininya sistemnya. Ini saya coba untuk
Ini karena teman-teman sebagai mahasiswa ya, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Sudah ada yang berhasil belum? Sudah masuk semua, teman-teman? Sudah. Oke. Sudah. Oke. Tampilan pertama sama ya, seperti ini ya? Atau harus ini, teman-teman, ada bagian harus mengisikan profilnya dulu? Mengisikan profil. Oke. Nah, itu untuk mengisikan profil, silakan nanti dilengkapi profilnya. Semuanya ya, semuanya harus dilengkapi. Kalau nanti tidak dilengkapi, ada di bagian menu laporan harian, nanti teman-teman akan ada notifikasi seperti ini. Mohon melengkapi semua data pada halaman profil, identitas ya, identitas mahasiswa, dan juga mitra. Mitra nanti yang akan teman-teman jadikan sebagai tempat PKL. Yang perlu jadi catatan mungkin di bagian sini ya, bagian ya ini untuk identitas teman-teman nggak ada masalah ya. Jangan lupa masukkan nomor HP, email, terus kemudian nanti untuk dosen pembimbing bisa milih nggak teman-teman? Nggak bisa sepertinya ya, bagian sini ya. Dosen pembimbing bisa milih? Bisa, Pak. Oh bisa? Seharusnya bisa Pak Widi, sudah ada update. Oh ya, oke. Terima kasih Mas. Ya. Oh berarti nanti ini ya Mas, mahasiswa menyesuaikan dengan dosen yang pembimbingnya gitu ya? Ya Mas yang Ya, bisa. kalau mahasiswa sudah tahu dosen pembimbingnya siapa, bisa langsung diisi saja. Tapi kalau tidak tahu, dikosongkan saja. Oke, terima kasih. Mas. Tapi kalau masih kosong, nanti si mahasiswa masih belum bisa mengisi laporan harian, Mas. Kalau Oh masih iya. kosong. Oke, itu tadi ya tambahan dari Pak Novian. Jadi data profilnya harus dilengkapi semua karena ini syaratnya ya, syarat sebelum teman-teman nanti bisa untuk mengisi laporan hariannya kayak gitu. Ya nama NIM ini bisa lah ya. Nah untuk nama dosen pembimbing nanti silakan ya menyesuaikan. Kalau misalnya untuk yang teman-teman di IF ya, teman-teman di IF itu saya sudah share di grup telenya. Itu silakan nanti dibuka di drive-nya ya, Google Drive-nya itu ada. Jadi teman-teman yang sudah diterima itu nanti kita sudah plotting untuk dosen-dosen pengampunya. Silakan nanti dilihat di sana untuk datanya teman-teman semua yang sudah diterima ya. Kalau misalnya yang belum nanti ya menunggu sampai konfirmasi terimanya gitu. Untuk Mas Dio sama Mas Darmansyah, kira-kira untuk dosen pembimbingnya gimana? Oke, kalau dari SI sendiri itu sekarang ini lagi direkap sama Prodi. Jadi mungkin dalam waktu dekat juga akan segera rilis gitu. Ya, oke. Kalau dari RPL kita masih ongoing 3 anak dan itu kebetulan pembimbingnya sudah saya plotting, tapi belum semua, masih banyak yang belum dapat. Jadi nanti menyusul ya, banyak yang menyusul. Oke, Mas. Nah, kalau misalkan untuk yang di ini saya tunjukkan sekalian ya untuk kalau misalnya untuk yang di IF nanti bisa cek di bagian ini di Google Drive yang saya share itu. Ini untuk yang teman-teman yang sudah diterima seharusnya sudah agak kayaknya sinyalnya saya yang agak jelek. Nah ini ya bagian sini ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek ini untuk teman-teman yang di IF untuk yang statusnya sudah diterima nanti silakan dicek kalau NAP ini Mas Novian ya dengan Mas Novian terus ini dengan saya ini PRD yaitu Paradise Mas Pita dan yang lainnya nanti silakan disesuaikan dengan yang sudah diplotting di sini untuk yang SI dan juga untuk yang RPL itu menyesuaikan untuk kesepakatannya nanti ya. Oke, pokoknya ini jangan lupa diisikan semua. Terus kemudian setelah itu bagian mitra juga ya. Bagian mitra ini silahkan nanti diisikan sesuai dengan yang teman-teman tempat untuk PKL-nya. Ini tidak bisa milih ya. Ada opsi untuk tambah itu enggak di menunya teman-teman? Ini kan saya buka di ini ya demo ya. Kalau dari teman-teman kayaknya ada menu opsi menu ini tambah mitra. Ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya.
Ini ada tambahan juga ya, ada tambahan informasi untuk keterangan kode dosen dan juga kontak dosen, teman-teman nanti bisa cek di sheet yang selanjutnya ya. Ini untuk yang IF. Nah, nanti teman-teman yang sudah diterima, jangan lupa segera menghubungi dosennya ya. Ini untuk di IF ada di sini. Iya, di sini. Nanti kontaknya bisa cek di sheet yang selanjutnya. Gitu. Oke, yang selanjutnya terus ini teman-teman sudah diisikan semua belum? Ada yang ini bisa apa? Di share untuk share screen-nya mungkin? Ada yang mau ini? Sekalian nanti diperlihatkan ada masalah tertentu nggak? Kalau yang sudah mengisikan semua, seharusnya ketika dibuka di bagian laporan harian, itu nanti teman-teman bisa menambahkan menu laporan hariannya. Sampai tahap sini? Ada yang udah selesai bagian laporan harian? Udah muncul menunya? Pak Widi, itu sepertinya profilnya belum bisa input laporan harian ya Pak Widi? Yang ini belum, Mas. Ini saya pakai Oke. yang demo sih. Coba saya riset dulu apa ya, biar Oh iya, bisa boleh. input ya. Nah, kalian Bentar. biar tak ini. Uji coba. Sepertinya sudah. Coba kembali ke profil Pak. Oke, Mas. Oh iya, oke. Coba dilengkapi. Oke, kurang lebih Mitranya. seperti ini ya. Di bagian mitra ini ya, Mas. Oke. Ini kalau misalkan teman-teman bisa cek ya nanti ya. Bagian mitra ini coba dicari dulu gitu. Ada nggak mitra yang apa ya, yang sudah terdaftar di sini kayak gitu. Kalau misalkan memang belum ada, mungkin memang mitranya baru yang di tahun ini, kayak gitu, teman-teman bisa pakai menu yang ini ya, tambah mitra. Silahkan nanti diklik. Oke. Oke, ini untuk tambah mitranya, namanya misal apa namanya, saya tambahkan PT apa ini, Adikarya atau apa gitu ya, Adidharma. Nah, itu misalnya. Ini hanya contoh aja. Silakan disimpan. Nanti sudah ada di sini ya. Kalau sudah ada, nanti silakan dipilih. Terus kemudian untuk nama pembimbing lapangannya juga ini ditambahkan. Karena ini kan baru ya, PT-nya baru, tempat mitra PKL-nya baru, maka nanti teman-teman bisa tambahkan. Nah, silahkan nanti di sini. Nah, ini harus teman-teman untuk yang poin pentingnya yang ini ya, yang form-form inputan untuk yang ditandai tanda bintang tuh harus wajib diisi. Bagian sini nama, jenis kelamin, dan juga nomor WA. Untuk yang seharusnya untuk yang teman-teman yang PKL-nya sudah berjalan, setidaknya kan teman-teman sudah komunikasi ya, komunikasi dengan pembimbing lapangan di tempat PKL-nya gitu. Jadi mungkin setidaknya teman-teman sudah punya kontak person dari orang tersebut gitu. Sejauh ini ada yang terkendala nggak untuk kontaknya teman-teman? Sejauh ini komunikasinya pakai apa? WA, Pak. Oke, berarti nggak ada masalah ya untuk ininya, untuk isian nomor WA dari pembimbing lapangannya ya. Iya, Pak. Oke. Ini dari 240 ini nggak ada masalah kan untuk nomor WA? Mas nanti memintakan nomor WA ke pembimbing lapangannya. Nggak ada masalah ya? Aman, Oke. Pak. Oke, saya anggap nggak ada masalah. Ini namanya silahkan disesuaikan saja namanya, misal Ahmad Subaidi gitu ya. Jenis kelaminnya laki-laki, emailnya nanti ya mungkin menyesuaikan email di sana ya. Pak Ahmad misal tadi dari PT Adi Dharma ya, adidharma.co.id misalnya gitu ya. Nanti silakan dimasukkan nomor ininya.
Nomor WA juga nanti kepentingannya atau untuk kebutuhannya adalah nanti dari prodi ya, dari prodi itu yang akan mengirimkan akun gitu. Kita nanti dari prodi akan mengirimkan akun ke mitra PKL-nya ya, ke mitra PKL-nya terutama ya khususnya sih sebenarnya khususnya ke pembimbing lapangannya itu nanti kita akan berikan akunnya ke mereka gitu. Kalau ngisi pembimbing lapangan pas PKL bisa nggak? Bisa, nggak masalah Mas Joshua ya. Nanti kan sebenarnya kan untuk aplikasi ini ya, untuk aplikasi ini kan nanti pemakaiannya kan ketika teman-teman sudah mulai running ya, sudah mulai running PKL-nya itu baru teman-teman mungkin akan membutuhkan aplikasi ini gitu ya, setidaknya rutin yang akan teman-teman gunakan kan di sini. Nah itu nanti ya setidaknya ini sebagai pengenalan dulu ya, pengenalan pemakaian untuk aplikasinya gitu. Kalau untuk yang teman-teman yang belum belum diterima gitu ya statusnya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah running, maka seharusnya harus ya segera segera dilengkapi untuk isian-isiannya ini supaya nanti bisa mengisikan laporan hariannya kayak gitu. Karena beberapa untuk yang di IF itu ini ya, ada yang sudah mulai running dari sejak bulan Mei kemarin gitu. Kalau sudah bulan Mei kemarin otomatis kan sudah ada laporan harian yang ketumpuk banyak gitu. Nanti takutnya laporan hariannya akan keduplikat lebih banyak lagi. Nah, satu lagi ya, informasinya untuk tambahan teman-teman, ketika menambahkan atau ketika memilih mitra ini, pastikan dulu di bagian ini, bagian sini itu ada atau tidak gitu. Kalau misalkan memang sudah ada, itu gunakan yang sudah ada di sini ya. Kalau memang sudah ada gitu, jangan sampai nanti datanya duplikat data yang sama. Jadi nanti dipastikan dulu kalau sudah oke semuanya di sini tidak ada, memang benar-benar tidak ada. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan dari menu tambah mitranya, kayak gitu ya. Jadi ya jangan, maksudnya detailkan saja nanti dipastikan dulu di bagian mitranya memang tidak ada gitu. Kalau misalnya memang tidak ada nanti bisa ditambahkan, kayak gitu. Begitu juga untuk yang pembimbing lapangan ya. Biasanya kalau misalkan ini tadi kan kita menambahkan Adidharma ya. Ketika kita pilih Adidharma, seharusnya di sini sudah ada. Nah, nanti kan kemungkinan ya, kalau misalkan untuk yang dari tahun-tahun kemarin yang mungkin sering teman-teman gunakan untuk PKL itu kan ada kayak yang Diskominfo kayak gitu ya. Diskominfo itu Purbalingga atau yang mana itu kan sering biasanya. Nanti dilihat di sini. Ini kayak ini Ibu Ibar, mungkin di mana yang BPS juga lumayan banyak ya. Tapi nggak ada ini datanya. Jadi belum ada mungkin. Nah, kayak gitu nanti teman-teman coba pastikan dulu kalau memang tidak ada baru ditambahkan. Tapi kalau ada silahkan gunakan data yang sudah ada. Kayak gitu ya. Oke, sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini informasi tadi profil teman-teman, jangan lupa diisikan. Setelah ini, setelah bagian profilnya teman-teman, terus kemudian isian data profil dari mitra PKL-nya, pilih mitranya, nama pembimbing, lalu deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan usahakan mungkin ini ya, ini kayak semacam target gitu ya, target dari perusahaan teman-teman PKL biasanya kan, Mas ini nanti untuk pengerjaan selama PKL ini mungkin targetnya outputnya apa kayak gitu nanti silahkan dituliskan dideskripsikan di sini misal developing apa gitu ya, misal developing atau bekerja sebagai front end atau yang bagian back end kayak gitu ya, mungkin developing ya tadi project web base-nya kayak gitu. Nanti silahkan dideskripsikan di sini sesuai dengan diberi pekerjaan yang nanti akan teman-teman kerjakan di PKL-nya. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa juga ini diupdate bagian ini tanggal mulai sampai tanggal selesainya ya. Terkadang ada yang lupa juga. Kalau ini lupa nanti ya sama ya, teman-teman tidak bisa mengisikan laporan hariannya. Ini mungkin mulainya tanggal 16 misalnya, tanggal 16 Juni, selesainya mungkin tanggal ini dulu 16 Juni.
kayak gini ya, misal ya. Kalau sudah semuanya ini tinggal disimpan saja. Oh, nyimpannya satu-satu. Oke, kalau misalnya sudah diisikan, teman-teman sekarang bisa cek di menu yang selanjutnya adalah menu laporan harian ya. Kalau sudah berhasil mengisikan, isian datanya sudah lengkap, maka di bagian sini tidak ada tadi ya, tidak ada keterangan mohon mengisikan ininya untuk profilnya lagi. Nah, nanti di bagian sini teman-teman bisa menggunakan menu tambah. Ini menu tambah adalah untuk menambahkan laporan hariannya teman-teman ya di setiap harinya nanti. Nanti yang akan digunakan sebagai monitoring ya, sebagai monitoring pekerjaan teman-teman setiap harinya gitu. Nanti untuk di bagian ini ya, ini kan saya kan setnya tadi kan mulainya kan dari tanggal 24 ya, dari tanggal 24 Juni. Saya mulai start untuk PKL-nya. Nah, untuk yang perlu jadi catatan teman-teman ya, ketika menambahkan laporan harian ini, itu waktu untuk pengisiannya maksimal 3 hari sebelum hari saat ini gitu. 3 hari saat ini. Sudah saya tanyakan ke Mas Novian. Mas Novian untuk set tanggalnya ini berapa? 3 hari ya di setnya ya? Maaf Pak Widi, bagaimana? Untuk set yang tanggal laporan harian itu range-nya 3 hari sebelum atau 3 hari termasuk hari ini juga? Range-nya itu bisa diatur nanti dari masing-masing admin. Kalau default-nya itu 3 hari. Nanti dari admin bisa menambahkan. Oke. Kayak seperti kemarin di prodi. Sorry sebentar. Ini saya sambil bimbingan juga sebentar. Oke. Ini nanti mengikuti ya. Kalau misalkan di IF sendiri itu aturan defaultnya adalah 3 hari. Jadi teman-teman misal nih saat ini kan hari ini tanggal berapa? Tanggal 25 gitu ya. Tanggal 25. Nah, teman-teman diberikan opsi untuk mengisikan laporannya itu sampai 3 hari ke depan kayak gitu. Setelah 3 hari ke depan, maka nanti tambahan tanggalnya di sini sudah tidak ada opsi untuk teman-teman bisa mengisi lagi. Kira-kira seperti itu ya yang dimaksudkan. Ada range yang dibatasi teman-teman ketika mengisikan laporan hariannya. Jadi usahakan kalau bisa ketika menambahkan laporan harian ya sudah ditambahkan saja ketika hari H tersebut. Atau misal teman-teman nih mulai PKL nih ya, pagi hari ini memulai PKL gitu. Kan sudah tahu nih kira-kira yang akan dikerjakan hari ini apa. Kalau sudah tahu dikerjakan apa, nanti langsung tuliskan saja di sini. Deskripsinya pengerjaannya apa. Atau bisa juga nanti setelah selesai ini ya, di sore hari gitu ya. Di sore hari, setelah selesai semua pekerjaannya, nah itu baru ditambahkan juga bisa. Jangan ditunda. Kalau ditunda nanti takutnya tanggalnya sudah kelewat, teman-teman nggak bisa mengisikan. Kayak gitu kira-kira. Mungkin ada tambahan dari Pak Novian. Oke, Pak Widi melanjutkan yang tadi ya. Jadi untuk yang di IF itu kan kemarin ada beberapa yang memang sudah PKL duluan. Ada yang sudah PKL dari 1 bulan yang lalu. Nah, untuk kasus yang seperti itu nanti dari admin bisa menambahkan rank-nya. Jadi rank-nya itu bisa ditambahkan sebulan ke belakang atau 10 hari ke belakang atau 30 hari ke belakang gitu. Jadi bisa seperti itu. Tapi secara default itu disarankan untuk 3 hari ke belakang gitu Pak. Tujuannya agar biar mahasiswa itu tidak menunda-nunda ketika akan mengisi laporan hariannya begitu. Oke, terima kasih Pak Novian. Tadi tambahnya teman-teman ya, jangan lupa pokoknya kalau misalnya untuk laporan harian, usahakan menambahkannya di hari H. Jangan ditunda nanti 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan kayak gitu ya. Untuk sementara untuk yang teman-teman yang PKL-nya sudah berjalan, yang saat ini sudah berjalan ya, sudah running, otomatis kan laporannya kan bakal ketemu nih, nanti akan dibantu dari admin, akan dibukakan untuk rentang tanggalnya. Jadi teman-teman bisa mengisikan sesuai
ya tadi ya yang belakang-belakang bisa diisikan kayak gitu. Cuman untuk yang semuanya saja ya, untuk semuanya nanti silahkan tetap untuk laporan harian usahakan di hari H kayak gitu. Ya boleh nambah-nambah ya hari berikutnya kayak gitu. Tapi kalau lebih dari 3 hari tempat tadi, jangan nanti udah nggak bisa mengisikan lagi kayak gitu ya. Nanti laporan harian ini bisa diakses dari sisi dosen pembimbing dan juga dari apa sebutannya ya, pembimbing lapangan ya. Pembimbing lapangan nanti juga bisa melihat ngecek ini laporan harian yang teman-teman tuliskan. Oke, ini misal di sini apa ya? List to do-nya misal apa? Create database itu ya, create perancangan database untuk apa? Ya ini aja deh. Ini contoh aja ya, kalau teman-teman nanti bisa ditambahkan lebih panjang lagi. Create perancangan database kayak ini, simpan. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada keterangan pending gitu. Keterangan pending ini karena setiap laporan nanti akan dilakukan validasi. Validasi nanti akan dilakukan oleh pembimbing lapangan ya, pembimbing lapangan yang akan melakukan validasi. Jadi laporan harian itu nanti validasinya oleh pembimbing lapangan, bukan dosen pembimbing. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nanti makanya saat membuat laporan harian jangan lupa nanti bisa konfirmasi ke ini ya, ke pembimbing lapangannya yang di perusahaan untuk melakukan validasi supaya nanti ini sudah approve kayak gitu. Keterangannya bukan pending lagi tapi sudah approve. Kayak gitu. Apa nih? Kalau untuk laporan harian isinya pas weekday doang atau pas weekend juga, soalnya saya work from home, jadi kerjaan taksnya disesuaikan. Oke, ini Mas atau Mbak ya, Mbak Naufintia, Mbak ya mungkin ya, Mbak Naufintia mungkin untuk yang WFA ya, untuk yang WFA walaupun WFA usahakan tetap mengisi di weekday ya Mbak. Jadi ya nanti gini, kalau misalnya emang tugasnya itu taksnya kan mungkin apa ya, kayak barengan gitu ya. Jadi misal selama 1 minggu ini Mbak Novinta di taksnya adalah mengerjakan tampilan front end kayak gitu ya. Nanti usahakan gini aja dari Mbak Novinta nanti yang breakdown membagi tugasnya. Kira-kira di hari Senin saya mau mengerjakan apa? Misal membuat tampilan untuk di landing page-nya atau bagian homepage-nya kayak gitu ya. Jadi tetap usahakan mengisinya di weekday-nya saja, di hari-hari setiap harinya kayak gitu ya Mbak Novintia. Terus ini Mbak Dia atau Mas ya, Mbak. Pak, kalau untuk mulai PKL tapi belum dapat dosen pembimbing, berarti nggak disanksi dulu? Iya. Kalau udah mulai PKL tapi belum dapat dosen pembimbing, iya betul. Kalau sudah mulai PKL tapi dosen pembimbingnya belum dapat, sama ya. Karena di syarat pertama ya, syarat awalnya teman-teman bisa mengakses laporan harian adalah teman-teman harus mengisikan data profilnya ini lengkap. Data profil ini ya mulai tadi ya, profilnya teman-teman, dosen pembimbing dan juga mitranya. Kalau sudah mulai PKL usahakan langsung konfirmasi saja. Langsung konfirmasi ke bagian gugus tugasnya supaya nanti dibagi untuk dosen pembimbingnya. Ini untuk Mbak Dea apa? IF atau bukan? Oh, sistem informasi. Sistem informasi ke Mas Darmansyah ya? Ke Pak Darmansyah nanti. Pak Darmansyah? Mas Darmansyah? Ada ini mungkin tambahan informasinya untuk Ya, pembagian gimana? dosen, untuk pembagian Gimana? dosen pembimbingnya, untuk yang sudah berjalan. Ya, seperti yang sudah seperti yang disampaikan di awal ya. Untuk di Prodi saat ini pihak Prodi lagi memproses data-data mahasiswa yang sudah diterima maupun belum diterima, sehingga nanti saat ini proses plotting di tingkat Prodi. Nanti kalau misalnya sudah keluar nanti akan disampaikan juga. Oke, terima kasih Pak Darmansyah. Begitu ya, teman-teman dari SI nanti untuk dosen pembimbingnya saat ini masih proses plotting gitu ya. Jadi nanti untuk laporan harian ya sama untuk yang seperti teman-teman di IF ya, yang sudah berjalan PKL-nya, nanti bisa bisa dirapel saja nanti untuk pengisian laporannya. Oh iya, kalau misalkan terjadi masalah, canggih juga ini pertanyaan Mas Joshua. Kalau terjadi masalah di website PKL,
Jadi ngisi laporan harian gimana ya? Oke. Ya semoga saja gitu ya. Semoga saja nanti tidak ada masalah di PKI gitu. Kalaupun memang terjadi masalah di websitenya ya, websitenya tidak bisa diakses ataupun mungkin servernya down atau yang lainnya kayak gitu ya. Kan kemungkinan kan nggak yang sampai 3 hari ya, nggak yang sampai 3 hari websitenya down. Jadi kemungkinan tetap bisa mengisikan di website PKL-nya, mungkin ya di hari setelahnya ya, 1 hari atau 2 hari setelahnya gitu, ketika website sudah bisa diakses. Tapi kalaupun memang akhirnya kok websitenya memang tidak bisa diakses, yaitu nanti mungkin ini kebijakan nanti dari setiap prodinya atau dari setiap gugus tugas PKL-nya seperti apa. Kalau dari IF sendiri mungkin nanti kebijakannya adalah nanti teman-teman bisa menuliskan dalam bentuk ini ya, di dokumennya teman-teman silahkan dituliskan, boleh tertulis pakai tulisan tangan maupun di dokumen yang Microsoft atau gimana ya, makanya pakai dokumen saja. Nah, nanti setelah dituliskan itu cukup nanti melakukan validasi dari pembimbing lapangannya, dimintakan tanda tangan atau gimana ke pembimbing lapangan. Kira-kira kayak gitu biasanya. Kayak gitu ya Mas Joshua. Nah, untuk laporan harian diisi ketika di hari tersebut ya, mahasiswa sedang PKL, usahakan seperti itu. Jika PKL-nya pas dapat Sabtu atau Minggu, berarti di hari tersebut juga mengisi laporan. Nah, ini tambahan dari Pak Hiro ya, dari Pak Hiro untuk tambahnya ketika PKL dilakukan hari Sabtu atau Minggu ya sudah diisikan juga sesuai dengan tanggal, sesuai dengan hari tersebut atau sesuai dengan hari di mana teman-teman melaksanakan PKL. Gitu. Oke, apa lagi nih? Apakah ada ketentuan tempat PKL? Mbak Ayu ya. Mbak Ayu dari prodi apa? Kalau untuk ketentuan tempat PKL sebenarnya bisa dicek di panduan dari buku panduan pelaksanaan PKL itu sudah ada ya. Untuk tempat PKL itu kalau yang ini untuk yang case-nya untuk yang IF ya. Untuk yang IF itu selama nanti untuk pekerjaannya ya, selama pekerjaannya itu atau yang pertama ini dulu, perusahaannya ini ada legalitasnya gitu ya, entah itu bentuknya PT, CV, BUMN, BUMN, BUMD dan yang lainnya gitu ya, tapi memang ada legalitas perusahaan, itu silahkan bisa. Terus kalau yang dari IF juga itu ada tambahan, usahakan mencari tempat PKL yang ini ya, sesuai dengan minatnya teman-teman gitu. Misalkan di IF kan ada jaringan, ada AI, ada apa juga, ada RPL ya, ada ini pokoknya yang developing kayak gitu ya. Nah itu disesuaikan dengan itu sih, sebenarnya sesuai dengan minatnya teman-teman saja, kira-kira kayak gitu. Untuk rekamannya nanti ya coba saya bagikan nanti. Oke, sampai ini ya, tadi sudah pembahasan di laporan harian. Ada lagi. Oh, ini Mas Rofi ini ya. Mas Rofi IF ya. Di sini ya Mas Rofi ya. Di grup Telegram ada. Di grup Telegram silakan ya. Jadi sudah saya share ini sih semua infonya di grup Telegram untuk yang di IF ya teman-teman ya. Kalau yang sudah diterima, makanya kemarin saya paksa ya, maksudnya teman-teman kalau memang sudah diterima segera lakukan konfirmasi gitu. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan konfirmasi kan nanti dari pihak prodi kan juga bisa melakukan plotting untuk dosen pembimbingnya masing-masing. Kalau sudah di plotting seperti ini kan nanti teman-teman juga bisa lebih apa ya, maksudnya ya prepare-nya lebih enak lah kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah yang running, ini yang seharusnya lebih ini lagi sih, lebih apa ya, aware lagi ya. Jadi nanti untuk pengisiannya ini bisa dilakukan segera. Di sini ya Mas Rofi ya untuk linknya ada di grup Telegram. Oke. Ini beberapa memang belum dibagi ya, tapi nanti kalau misalnya sudah ada keterangan diterima nanti akan segera dibagi dari prodi untuk plotting dosennya. Kayak gitu teman-teman. Jadi usahakan kalau misalnya sudah diterima dan sudah ada konfirmasinya boleh berupa email ya, email yang dikirimkan ke prodi atau boleh berupa chat
mungkin dari perusahaannya baru ini ya, baru dikonfirm lewat chat, silakan nanti chatnya bisa dikirimkan ke gugus PKL-nya. Ini untuk yang di IF ya. Kalau untuk yang di RPL dan juga SI mungkin ada tambahan, bisa ditambahkan untuk konfirmasinya seperti apa, Mas Darmansyah maupun Mas Dio, silakan. Ya, Pak Widi. Oke. Kalau saya dulu atau? Ya, Pak Widi, kalau dari RPL, saya lebih bersurat resmi ya dari mitra. Jadi harus bersurat ke Prodi bahwa si A ini diterima untuk PKL di tempat ini gitu. Jadi agar lebih resmi, kami usulkan memang bersurat. Oke, terima kasih Pak Dio. Mas Darmansyah, silakan. Oke, kalau di SI sendiri sama ya seperti di RPL. Jadi ketika mahasiswa itu sudah dinyatakan diterima di instansi PKL-nya, maka mereka itu harus mengirimkan surat balasan ya dari instansi ke emailnya Prodi, gitu. Oke, terima kasih Pak Darmansyah dan Pak Dio ya. Untuk tambahin tadi ya, ini untuk yang SI dan juga RPL, usahakan konfirmasinya nanti berupa surat ya, berupa surat konfirmasi yang dikirimkan ke email Prodi kayak gitu. Kalau untuk IF mungkin memang agak, maksudnya bukan agak ya. Teman-teman kalau misalnya untuk ini konfirmasi awal saja sih. Kalau yang di IF itu memang harapannya nanti karena banyak ya teman-teman, ini ada banyak, supaya nanti plottingnya juga yang tidak terlalu lama menunggu, itu nanti ketika sudah diterima silahkan dikonfirmasi saja, walaupun masih berupa chat boleh dikirimkan ke saya maupun ke saya saja, nanti kirim ke saya. Nah nanti ketika sudah mulai pelaksanaannya, sudah mulai pelaksanaan PKL-nya, tetap nanti dari teman-teman minta untuk surat konfirmasinya bisa dikirimkan ke prodinya, kira-kira kayak gitu ya kalau untuk yang di IF ya. Kayak gitu. Tadi untuk beberapa kemarin seperti ini ya. Ini Mas David itu sudah diterima, tapi butuh MOU dari pihak RSUD dan juga suratnya nanti menyusul. Seperti juga kemarin Mbak Fadilah ya. Mbak Fadilah juga sama, dia sudah diterima, tapi belum ada konfirmasi via konfirmasi langsungnya gitu ya. Kita tuliskan, terus setelah sudah ada suratnya, baru nanti itu secara konfirmasi status ini ya, status diterimanya kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Oke. Kembali lagi untuk yang di bagian sini ya teman-teman. Tadi untuk bagian laporan harian seperti itu, nanti jangan lupa dimintakan untuk validasinya melalui pembimbing lapangan ya, pembimbing lapangan di perusahaan yang jadi tempat PKL teman-teman. Terus kemudian di laporan akhir, oh ya di laporan harian nanti berkaitan mengenai pembuatan laporan akhir ya. Laporan akhiran teman-teman kan nanti butuh untuk melampirkan laporan harian. Nanti teman-teman bisa manfaatkan ini di menu cetak ini. Sebelah kanan ini bisa dicetak. Kayak gini ya. Nanti ini silahkan nanti untuk ini ya, untuk kebutuhan di laporan akhir, laporan harian yang teman-temannya. Nanti usahakan memang harus disetujui dulu ya. Jadi harus ada approvalnya dari pembimbing lapangan setiap laporan harian setiap harinya. Terus kemudian di bagian akhir juga ini ada ya, tanda tangan pembimbing lapangannya. Nanti teman-teman juga harus melakukan ini validasi saja sih, validasi pekerjaan teman-teman harian. Kayak gitu ini untuk laporan harian seperti ini. Terus kemudian nanti setelah laporan harian yang terakhir adalah laporan akhir ya. Laporan akhir ya ini teman-teman bisa nanti menambahkan laporan akhir yang teman-teman sudah susun. Kira-kira kayak gitu. Untuk yang pengumuman ya ini pengumuman saja. Kira-kira untuk yang demo aplikasinya seperti ini, ada yang ini enggak terkendala nggak untuk yang di bagian untuk demo aplikasinya ini tadi? Ada yang masih terkendala? Pak Widi. Ya silakan. Ini untuk saya Intan dari IF Pak. Tadi kan saya menambahkan pembimbing lapangan. Nah terus
teman saya juga ada yang menambahkan pembimbing lapangan, saya satu PKL-an. Nah, jadi di situ di datanya ada yang kembar gitu. Kan yang pertama ada Mas Arif gitu kan, M Arif gitu kan. Terus saya tambahkan Supriyanto. Nah, teman saya juga nambahkan Supriyanto, itu jadi Supriyantonya ada 2. Nanti minta tolong direset. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Intan. Makasih. Ya, sama-sama. Untuk tambahan informasinya ya, nanti ya silakan untuk teman-teman yang ya nanti komunikasi saja ya. Maksudnya jangan berebut mau menambahkan barengan yang satu PKL itu, nanti usahakan ya komunikasikan saja supaya nanti datanya nggak yang double. Kalau memang sudah ditambahkan ya sudah, nanti bisa dipakai, itu salah satu ya. Untuk yang kebetulan sudah ditambahkan barengan nanti bisa dikomunikasikan ke gugus PKL-nya atau ke adminnya, nanti akan kita bantu untuk riset ininya, datanya kayak gitu ya. Terima kasih Mbak Intan tadi. Iya, Pak. Ini ada dari Mas Nicholas ya, Mas Nicholas. Ini Mas Nicholas IF ya. IF itu untuk yang NIM-nya berwarna merah itu, benar. Untuk yang di IF, NIM yang berwarna merah ini ya Mas, karena sebetulnya kan surat pengantar itu kan hanya boleh satu di sekali waktu, maksudnya dalam satu waktu ya. Surat pengantarnya itu hanya boleh satu, itu ada alasannya juga, karena nanti ditakutkan ketika teman-teman mengirimkan surat pengantar misal 2 nih, di 2 perusahaan yang berbeda, dan keduanya diterima, itu nanti kan harus ada salah satu yang dikorbankan nih. Nah, ketika kondisinya seperti itu, otomatis nanti ada perusahaan yang, kalau misalnya perusahaannya nggak ada masalah ya, masa perusahaan ya nggak apa-apa gitu, ketika memang ada satu mahasiswanya yang satu mahasiswa PKL-nya tidak jadi PKL di sana gitu. Tapi kan mungkin ada juga perusahaan yang wah ini kok seperti ini gitu ya. Nanti yang ditakutkan adalah ketika surat pengantarnya itu 2 dan keduanya diterima, lalu salah satunya itu tidak dilanjutkan gitu ya, itu akan secara hubungan instansi ya dari ITTP ke perusahaan tersebut akan tidak baik gitu. Makanya untuk yang di IF, untuk yang NIM merah ya, warna merah ya, itu adalah sebagai tanda sih, makanya tanda yang untuk kita gugus PKL bahwa mahasiswa ini masih mengajukan atau punya surat pengantar yang belum ada keterangannya gitu, atau surat pengantarnya ada double, ada 2. Kayak gitu ya Mas Nicholas ya. Untuk pembimbing lapangan loginnya bagaimana? Nanti untuk pembimbing lapangan sama, loginnya akan menggunakan ini ya, dari sistem ini, tapi nanti untuk akunnya akan dikirimkan oleh gugus PKL masing-masing, kayak gitu ya Mbak Helmi ya. Jadi nanti silakan ditambahkan untuk nomor WA-nya, usahakan nomor WA dianggap sebagai inputan yang wajib. Ini misal ini salah satu contoh yang pembimbing lapangan nih, saya cobakan. Ini ya, ini untuk yang pembimbing lapangan, salah satu contohnya, misal, oke, ini pembimbing lapangan atas nama ini ya, Mas Alfian juga gitu ya, Mas Alfian juga dari PT Mustika Alam Properindo. Sebagai pembimbing lapangan Anda seharusnya hanya mempunyai satu akun saja walaupun mahasiswa bimbingan. Oke, ini enggak masalah, ini nanti kan yang asal kan pembimbing lapangannya gitu ya. Yang ingin saya lihatkan adalah dari sisi pembimbing lapangan itu nanti akan memberikan penilaian ke teman-teman bagian sini ya, laporan harian. Mereka bisa melihat laporan harian yang teman-teman buat. Misal bagian sini, karena belum ada yang mengisikan ya. Oke, belum ada yang mengisikan sih. Karena ini memang saat ini misal saya cek dari Mas Febri ya. Oh ya, memang belum ada isiannya. Ini
teman-teman nanti ya, yang perlu diperhatikan adalah pengisiannya. Nah ini ya, ini nanti catatan saja sih, mungkin teman-teman barangkali ada yang penasaran sebenarnya komponen penilaian dari pembimbing lapangan itu kira-kira apa saja gitu. Komponen seperti ini, yang pertama ada secara personal, itu adalah kehadiran, terus kemudian kedisiplinan, tanggung jawab, ketekunan, sopan santun, kreatif, inovatif, daya juang, percaya diri. Ini dari sisi komponen personal, ada banyak ya, ada banyak. Terus kemudian secara profesional sesuai prodi, ini persiapan kerja, pelaksanaan pekerjaan, hasil kerja. Terus kemudian sosial ini hubungannya dengan kerjasama ya, kerjasama dan juga adaptasi, hubungan dengan atasan. Ini nanti komponen penilaiannya dari sisi pembimbing lapangan ya, dari sisi pembimbing lapangan ada 15 poin. Nah nanti ini akan ditotalkan nilainya ini ya, range-nya dari 40 sampai 100, ini nilai semuanya akan ditotalkan dan nanti akan menjadi nilai N1-nya teman-teman. Kayak gitu ya, ini nilai N1-nya teman-teman. Yang mungkin jadi catatan atau jadi perhatian teman-teman ya, ini bagian komponen ini saja. Silahkan, ya kalau misalnya memang dirasanya terlalu banyak, usahakan seperti ini saja sih. Teman-teman secara personal ya, otomatis disiplin waktu, tanggung jawab, terus kemudian sopan santun itu ya, sama kehadiran ya itu nanti jadi poin pentingnya kayak gitu, poin yang teman-teman utamakan. Lalu dari sisi profesional ya ini lebih terkait kayak bagaimana teman-teman menyelesaikan pekerjaan gitu ya ketika diberikan job desk tertentu ya itu kerjakan sesuai dengan yang diberikan kayak gitu. Kalau sosial ini lebih ke hubungan personal itu tadi ya. Ini untuk laporan hariannya kira-kira seperti itu. Oke. Nanti di bagian sini, kalau misalkan sudah ada yang laporan diisi, maka dan belum disetujui akan tampil di sini ya. Nanti untuk yang dari sisi pembimbing lapangannya. Jadi nanti teman-teman silakan mengindahkan untuk approval-nya ya di laporan harian. Oke, ini yang untuk pembimbing lapangan. Yang terakhir adalah dari sisi dosen ya, dari sisi dosen. Nah, ini ya, ini kalau dari sisi dosen seperti ini, kurang lebih teman-teman. Nanti dosen itu bisa nih mengecek laporan hariannya teman-teman itu ada berapa, itu bisa dicek dari sini. Misalnya kayak gini ya, si demo mahasiswa ini atas nama demo mahasiswa dia laporan harian ada 5, maka saya bisa ngecek di sini. Nah, saya juga tahu nih, oh ternyata ini laporannya masih pending, belum approval kayak gitu kan, belum approval ini. Ya usahakan nanti tetap approval, tapi saya juga bisa melihat list list pekerjaan setiap harinya seperti apa. Ini nanti akan jadi penilaian sendiri juga. Setelah itu nanti bagian sini ini ada nilai ya, nanti nilai yang sudah dimasukkan oleh pembimbing lapangan. Nah, untuk yang pembimbing dosen ini ya, nanti akan mengisikan dari ini untuk akhirnya. Ini adalah untuk yang dosen penilaian dari dosen pembimbingnya, dosen pembimbing PKL-nya teman-teman. Itu untuk komponen penilaiannya. Ini untuk secara naskah ya. Nah, nanti kan teman-teman kan di akhir kan ada ujian presentasi ya. Kalau di IF ada ujian presentasi. Untuk ketentuannya teman-teman bisa baca di panduan ya, buku panduan PKL-nya ada di sana, ketentuan detailnya. Tapi kurang lebih nanti untuk ujian presentasinya ini di IF nanti menggunakan bahasa Inggris untuk presentasinya, terus kemudian untuk tanya jawab nanti bisa pakai bahasa Indonesia. Itu nanti saja. Yang terpenting adalah komponen penilaiannya adalah seperti ini. Naskah dan ujian tulis, keruntutan, kelancaran, kelayakan, dan juga sikap. Ini poin-poin penilaian di
dari dosen ya, dari dosen pembimbingnya. Nah, nanti nilai dosen ini akan menjadi nilai di bagian sini. Nilai N2-nya teman-teman tuh dari dosen, nilai N1-nya teman-teman dari pembimbing lapangan. Baru nanti akan jadi nilai total. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Oke. Untuk pembimbing lapangan tadi saya jawab ya, pembimbing lapangan login-nya pakai ini tadi situs yang sama. Untuk laporan hari akhir itu mahasiswa bikin laporan dalam format PDF atau bagaimana ya? Nanti menyesuaikan saja ya Mbak Novintia ya, untuk apa namanya, untuk laporan akhir nanti menyesuaikan dari ketentuan setiap prodi ya. Kalau misalnya di IF sendiri itu nanti laporan akhirnya kita dalam bentuk PDF, tapi biasanya juga nanti ada komunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing. Jadi nanti silahkan disesuaikan saja dari dosen pembimbingnya masing-masing. Oke, untuk pembimbing lapangan batas waktu approve laporan harian berapa lama? Untuk batas approve-nya sebenarnya tidak ada ketentuan, tapi usahakan teman-teman ketika misalnya ya maksimal 3 hari lah, 3 hari setelah teman-teman input laporan harian atau mungkin teman-teman mau rapel 1 minggu gitu. Nah, setelah input laporan harian, teman-teman cek kok masih pending, nah itu nanti usahakan komunikasikan saja dengan pembimbing lapangannya teman-teman. Kira-kira kayak gitu ya, Mas Muhammad. Oke, mungkin untuk demonya seperti ini ya, kurang lebih teman-teman. Tadi sudah demo mulai dari pengisian profil, terus kemudian untuk laporan harian, dan juga laporan akhir. Lalu teman-teman juga sudah lihat tadi ya, beberapa komponen penilaian dari sisi pembimbing lapangan, dan juga komponen penilaian dari sisi dosen pembimbing. Harapannya teman-teman punya gambaran nih, ketika melakukan PKL, kira-kira apa yang teman-teman bisa coba improve, apa yang teman-teman coba bisa kerjakan dengan baik. Ya pada intinya sebenarnya kerjakan dengan sebaik mungkin kayak gitu ya. Tapi teman-teman ketika ada komponen tadi kan teman-teman bisa punya list acuannya kira-kira seperti ini kayak gitu. Oke, mungkin untuk demonya dari saya itu saja. Barangkali ada tambahan dari Pak Dio maupun Pak Darmansyah maupun Pak Novian atau Pak Hiro, mungkin ada tambahan lagi? Oke, gimana? Ada tambahan lain mungkin Mas Novian? Atau mungkin Sesi tanya jawab dari juga bisa. ya, kita langsung saja ke sisi tanya jawabnya ya. Mungkin ada dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya terkait bagaimana cara pemakaian ini ya, pemakaian sistem PKL ini, baik itu dari prodi RPL, SI, dan IF ya, silakan saja ya. Nanti bisa dijawab di sini ya. Karena di sini juga ada Mas Novian selaku pengembang dari sistem ini ya, sama Mas Shiro ya. Ada mungkin dari rekan-rekan yang mau bertanya, silakan. Atau mungkin ada yang bertanya, Pak, gimana cara kita mendapatkan akun supaya bisa masuk ke sistemnya PKL mahasiswa? Nah, mungkin kayak gitu ya. Oke, nggak ada tambahan. Kayaknya nggak ada pertanyaan juga ya. Bertanya, Pak. Oke, silakan menyebutkan nama, kemudian dari prodi apa ya. Oke, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Naufal Yusuf Kartiko dari Prodi Informatika. Saya ingin bertanya, untuk nanti akses dosen pembimbing lapangan itu diberikannya melalui apa, dan nantinya memberitahu tata cara penggunaannya itu dari mahasiswa yang PKL di situ atau bagaimana ya, Pak? Oke, terima kasih Mas. Mungkin bisa dijawab langsung Mas Widi mungkin. Oke, Mas Noval ya. Mas Noval udah mulai? Iya, Pak, sudah, Pak. Oh, di mana Mas Noval? Di Nemulai Banjar Kembar Pokerto. Oke, sama siapa ininya? Dosen ini? Untuk dosen pembimbingnya saya sudah dapatkan Pak Novian, Pak. Oh, sama Mas Novian. Untuk ini ya, untuk
akun yang ke pembimbing lapangan nanti akan dikirimkan oleh gugus PKL ya. Jadi nanti saya yang akan mengirimkan. Nanti akan dikirimkan via apa? Nanti akan dikirimkan via ini via WA. Ini sebentar. Ini Mas Novel sudah ini. Novel sudah ada dosennya apa? Mas Novel belum ya? Mas Novel belum ada ini. Belum ada dosen pembimbingnya Mas Novel. Oh, belum ya, Pak? Iya, belum. Ini. Oke. Oke. Oh iya, ini yang kemarin saya tanyakan juga ya. Mas Novel kemarin kan saya sempat ini ya. Mas Novel masuk ke grup Tele nggak? Masuk, Pak. Nah, kemarin kan saya ini ya. Saya kemarin minta konfirmasi itu ya untuk beberapa teman-teman. Ini kan Mas Novel kan di list yang paling pertama nih ya. Yang list paling pertama karena dicek di sini kan waktu mulainya dari tanggal 26 April nih. Kemarin sudah lama banget. Atau ini udah selesai PKL-nya? Belum, Pak. Oh, belum. Masih berlanjut, Pak. Ini coba gini ya Mas, kalau sudah mulai, karena sudah berjalan juga, ini udah lama banget, nanti silahkan dikonfirmasi kalau memang diterima. Kemarin saya share infonya itu saya minta konfirmasinya di grup. Jadi saya sudah list nama-namanya yang saya butuhkan untuk konfirmasi segera, karena takutnya sudah berjalan ya, kayak Mas Novel kan sudah berjalan nih. Nanti dikonfirmasikan, kalau sudah diterima, dan sudah ada surat konfirmasi, nanti silakan dikirimkan ke Prodi. Nanti akan saya update di bagian sini statusnya diterima, supaya nanti juga akan segera dibagi untuk plotting dosennya kayak gitu. Kayak gitu ya Mas Novel ya. Baik, Pak. Kalau untuk yang tadi pembimbing lapangan nanti itu akan dikirimkan akunnya via WA. Nanti akan kita kirimkan via WA. Untuk mungkin untuk bagaimana cara penggunanya nanti mungkin ada informasi dari Pak Hiro mungkin untuk pembimbing lapangan kira-kira nanti tutorialnya bagaimana? Pak Hiro atau Pak Novian? Mas Hiro? Ya, izin masuk Mas Widi. Tes. Ya, untuk pembimbing lapangan itu nanti kan dikirim chat ya sama masing-masing prodi untuk username sama akunnya ya. Mereka nanti ya dalam chat tersebut mungkin Mas Widi bisa menunjukkan isi chatnya kali ya. Jadi kan di dalam chat itu ada link websitenya, username dan juga passwordnya seperti itu. Mas Widi mungkin bisa login sebagai admin. Oh iya. Ya. Oke, dari sini ya nanti ya. Kalau untuk yang pembimbing lapangan, nanti kita akan kirimkan sini. Nanti informasinya dari sini, kirim WA. Nah, seperti ini mungkin. Nanti yang defaultnya seperti ini ya. Anda dapat memantau aktivitas, jika ada menggunakan sistem silahkan memeriksa. Jadi nanti komunikasinya ke kita ya, teman-teman ya. Untuk yang sudah mulai berjalan, seperti itu. Mungkin ini ada tambah lagi, mungkin dari Pak Hiro? Enggak, tidak ada Mas. Jadi, oke, bisa di close. Oh iya, oke. Jadi untuk pembimbing lapangan nanti dikirimkan via WA ya. Nah, ini kan kita kan PKL-nya di tempat-tempat yang memang berhubungan sama IT. Jadi saya rasa tidak ada tutorial khusus. Jadi dari pembimbing lapangan nanti bisa login melalui link yang diberikan, username dan juga passwordnya. Nah, di situ nanti bisa langsung mengisi seperti yang tadi Mas Widi sudah demokan gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hiro. Begitu teman-teman dan Mas Novel ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Ini sekalian ada tambahan informasi ya untuk
beberapa teman-teman kan ada yang mengikuti program dari Kampus Merdeka ya, entah itu program magang atau program yang bisa dikonversi ke PKL ya. Itu ketentuannya untuk list programnya sepertinya ada banyak. Nah, nanti ini untuk yang di IF ya, untuk yang di IF silahkan untuk teman-teman yang mengikuti program eksternal ya, program eksternal yang nanti bisa dikonversi ke nilai PKL, itu silahkan nanti mengisikan juga di formnya, form yang sudah saya, maksudnya dari Prodi ya, sudah dari gugus PKL sudah buatkan, nanti diisikan supaya nanti kita juga bisa ini ya, list ya, kita punya listnya gitu. Jadi teman-teman selain yang melakukan PKL, ada juga yang melakukan PKL via eksternal dan juga bisa dikonversi. Nanti silakan sama ya, nanti mengisikan juga, nanti bagian salah satu surat ini isikan bagian lain-lain atau keterangannya, tambahkan aja keterangannya eksternal program apa untuk konversi PKL kayak gitu. Ini untuk yang IF. Lalu untuk tambahan lagi ya, untuk yang teman-teman yang eksternal tadi, eksternal jadi tidak melakukan PKL itu juga silakan nanti coba dipertimbangkan gitu ya. Coba dipertimbangkan karena ini kan programnya berbeda ya. Jadi ada kalau mungkin program magang itu masih hampir sama ya. Tapi kalau misalnya yang program yang lain kayak independen apa itu ya, dari program kampus mengajar maupun yang lainnya, nanti coba coba dipertimbangkan dari teman-teman sendiri. Kira-kira memang saya mau nyoba tetap via PKL atau tidak gitu, karena kan akan tetap lain ya. Teman-teman yang mengikuti PKL kan setidaknya nanti kan bisa apa ya, merasakan lingkungan pekerjaan itu seperti apa kayak gitu. Jadi harapannya memang dari PKL kan seperti itu, teman-teman bisa belajar dari tempat pekerjaan secara langsung kayak gitu sih mungkin tambahnya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain, dari Pak Ido, Pak Novian, Pak Darmansyah maupun Pak Diu, mungkin ada tambahan lagi. Kalau saya mengingatkan itu ya Pak Widi, jadi untuk rekan-rekan mahasiswa, nama mitra sama pembimbing lapangan jangan sampai terinput double, karena nanti kalau sampai terinput double nanti resikonya pembimbing lapangan tersebut akan dapat 2 akun gitu dengan nama yang sama. Jadi kalau semisal nih teman-teman ada yang sadar, oh iya kok terinput double, segera saja infokan ke admin gitu biar nanti kita yang hapus gitu. Soalnya kalau sampai tidak info, terus nanti admin juga tidak akan tahu karena mitranya sekarang sudah banyak sekali. Jadi tidak akan tahu kalau ada 2 dan bisa-bisa nanti kita ngirimnya juga 2 kali gitu. Kan kasihan pembimbing lapangan 1 orang tapi harus login 2 kali hanya untuk menilai 2 mahasiswa gitu kan. Harusnya kan cukup login sekali, di dalamnya ada 2 mahasiswa. Harusnya seperti itu. Jadi itu mengingatkan aja buat teman-teman mahasiswa yang sudah terlanjur nggak apa-apa, tapi diinfokan saja ke kami gitu. Itu Pak Widi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Novian. Tadi tambahnya ya teman-teman ya, jangan lupa kalau untuk tadi pembimbing lapangan ya atau mitra PKL-nya, jangan lupa jangan sampai double datanya. Kalau memang satu tim atau ya teman-teman kan sedianya kan tahu ya tim-timnya siapa aja sih yang satu tempat PKL, usahakan komunikasi saja. Nanti dikomunikasikan kamu yang nambah ini ya, yang nambah mitra PKL-nya gitu, nanti yang teman-teman yang lainnya baru yang ini yang apa? Yang tinggal pilih kayak gitu ya. Jadi yang terpenting adalah jangan sampai double. Kalaupun double nanti silahkan langsung disampaikan ke gugus PKL-nya masing-masing. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk akses web ini belum bisa di browser HP ya. Saya belum pernah nyoba sih Mas Nicholas ya. Kalau memang belum bisa nanti pakai laptop masing-masing saja ya. Tuh HP bisa nih, Mas Amir. Dari Mas Amir HP bisa. Kayaknya nggak ada masalah ya, selama ini tampilannya responsif nggak ada masalah sih. Ini tampilannya kemarin saya cek responsif kok. Nah ini ada tambahan lagi nih DOE. Kayaknya nggak ada masalah juga mau browsernya Safari atau yang lainnya. Kayaknya nggak ada masalah sih Mas Nicholas. Saya juga pakai Safari juga sih. Nah ini dari Mbak Wiwi juga sama. Jadi nggak ada masalah yang untuk akses ini. Mungkin ada tambahan lagi pertanyaan atau tambahan yang lain?
Oke, gimana rekan-rekan mahasiswa? Ada pertanyaan mungkin seputar penggunaan aplikasi ini? Sehingga nanti tidak tidak ribut di grup ya. Mungkin langsung ditanyakan hari ini karena di sini kita banyak ya, dari juga pengelola fakultas dan juga dari pengembang ya, ada Pak Novian dan Pak Hiro ya. Maka nanti jawabannya lebih pas gitu. Mungkin silakan jika ada. Kemudian ya saya juga mengingatkan ya seperti yang disampaikan Pak Novian tadi ya. Ketika rekan-rekan mahasiswa mau mengisi mitra itu karena kita kan juga sudah setahun ya programnya ya. Tahun kemarin juga dipakainya juga. Jadi mungkin mitranya sudah ada. Nah, jadi ketika saudara rekan-rekan mahasiswa ingin menginputkan mitra, mungkin coba dicek dulu apakah sudah ada apa belum, gitu ya. Karena baik itu mahasiswa yang di prodi IF atau di prodi IPL itu akan sama ya, akan sama semua mitranya gitu. Jadi nanti ketika rekan mahasiswa ingin menginputkan mitra, menginputkan terus lapangan, silakan dicek terlebih dahulu gitu. Pastikan jika memang tidak ada baru ditambahkan. Gitu. Ada pertanyaan lain? Silakan rekan-rekan mahasiswa, mumpung kita masih punya waktu ya. Ya mungkin dari Mas Dio mungkin dari ada tambahan. Iya, kalau dari saya cukup jelas, Pak Darmansyah. Gimana rekan-rekan mahasiswa? Kalau sekiranya jelas ya kita akan akhiri ini ya Pak Widya. Ya, atau ini ya, sorry, Ya, atau mungkin gimana? kita samakan persepsi mungkin ya untuk teman-teman yang ongoing PKL atau sudah melakukan PKL itu setelah ini mau gimana gitu. Karena kan kalau di RPL sendiri saya minta untuk buat logbook manual ya kemarin kesepakatan itu. Nah itu terus kalau mau migrasi ke sistem ini apa yang harus dilakukan dulu mungkin kita buat prosedur yang sama gitu mungkin. Oke, Mas Dio. Mungkin sama ya, seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Novian. Kalau untuk berhubung juga di IF juga sama ya. Bahkan ada yang sudah tadi Mas Naufal ternyata sudah mulai dari bulan April, dan ada juga yang sudah mulai dari bulan Mei. Otomatis kan laporan hariannya kan akan ketumpuk ya, dan otomatis di sistem juga nanti baru bisa mengisikan kan baru tiga laporan harian yang terakhir gitu ya. Mungkin kalau misalnya dari IF sendiri nanti akan tetap di-record atau tetap dimasukkan ke sistem ini ya, ke sistem aplikasi PKL-nya ini. Nanti dari adminnya akan coba dikasih range waktu mungkin selama 1 minggu ke depan atau mungkin selama 3 hari atau berapa lama. Itu diberikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah melakukan PKL atau sedang ongoing berjalan itu bisa mengisikan laporan hariannya tidak ada batas waktu gitu. Jadi disesuaikan teman-teman. Mungkin kalau dari IF seperti itu Pak Dio. Oke. Jadi kita buat sama gitu Pak Widi. Ikut. Kurang lebih. Iya. Iya, oke, saya juga gitu. Oke, baik Pak Dio, Pak Widi. Kira Pak Novian mungkin ada tambahan lain Pak Novian atau Pak Iro? Dari saya tidak ada, Mas. Baik Pak Iro. Pak Novian gimana Pak Novian? Mungkin ada tambahan? Saya juga sudah cukup Pak. Oke. Pak Widi, masih ada Pak Widi? Cukup Mas. Oke. Ya, gimana rekan-rekan mahasiswa? Ada pertanyaan mungkin? Ini ada ini Mas Fajri dari Mas Fajri. Ya, silakan. Pak, maaf mau bertanya, kalau misal kita sudah mengajukan PKL, tinggal menunggu konfirmasi dan sudah lewat tanggal mulainya. Kalau misal kemudian diterima, itu input tanggal mulainya itu pas tanggal diterimanya itu tanggal pengajuan. Tanggal diterimanya itu sebenarnya ini Mas Fajri. Mas Fajri ini posisinya sekarang sudah belum ada konfirmasinya ya kemarin ya? Mas Fajri?
Kemarin sudah ada konfirmasinya belum? Diterima atau tidaknya? Nah, belum ada ya? Ini ya, tanggal diterimanya itu nanti kalau misalnya yang ini yang dari IF sendiri itu nanti tanggal diterimanya adalah tanggal mulainya ya. Tanggal mulainya teman-teman melakukan PKL kayak gitu. Jadi tanggal mulainya itu adalah tanggal diterimanya. Tanggal masuk, tanggal masuknya. Tanggal masuknya adalah tanggal mulai teman-teman melakukan PKL-nya. Kayak gitu ya Mas Fajri ya. Nanti kalau memang ini masih diproses, berarti kan kemungkinan sebenarnya kan Mas Fajri kan sudah diterima ya, tapi seharusnya kan kalau sesuai dari tanggal yang diajukan kan ini sudah mulai kayak gitu kan. Nanti diupdate saja, diupdate untuk di sistemnya ya. Jadi nanti yang diinputkan di aplikasi ini nanti disesuaikan untuk tanggal mulainya itu adalah tanggal masuknya Mas Fajri. Kayak gitu ya Mas Fajri? Oke. Oke, yang lain masih ada rekan-rekan mahasiswa? Silakan. Baik ya, sepertinya sudah sepi ya, tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin rekan-rekan mahasiswa Pak, cukup. katanya Ya, Hapinda oke. bertanya. Oke, silakan. Ya, silakan Mbak, monggo. Benar, Pak. Halo Pak, sore. Ya, masuk silakan. Halo. Halo, Mbak. Hilang ya suaranya ya? Mungkin Pak Widi bisa dengar Pak Widi? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa ya? Oke, Mbak. Suaranya hilang, Mbak. Oh, sinyalnya katanya nih, Pak. Oke, sinyalnya. Oke, mungkin yang lain jika ada, monggo. Atau mungkin bisa diwakilkan oleh teman yang lainnya kalau misalnya pertanyaannya. Iya. Ya, sebentar, Pak. Lagi ditanyakan dulu. Oh, katanya mau lihat scroll ke bawah, Pak. Ada nama 3 mahasiswa itu. Hafinda Rosita, Intan Ayu, Udah. sama siapa, Vin? Oh, itu penjelasannya gimana, Pak, yang di situ? Apa dia yang menambahkan pembimbing atau gimana sih? Maksudnya? Oh, ini data dari admin, Mbak Intan nih, Mbak Intan teman-teman. Ini data, ini saya buka pakai akun admin. Jadi semua data mahasiswa yang sudah masuk ya, data mahasiswa yang sudah masuk beserta pembimbing lapangannya yang sudah di-set sesuai, itu nanti akan tampil di sini, kayak gitu sih sebenarnya. Gimana, Mbak Intan? Oh, ini Hafinda mau tanya, dari ketiga itu pembimbingnya itu dapat yang sama atau beda gitu? Akunnya dapat 3 apa enggak gitu? Pembimbing lapangan ya? Ya. Pembimbing lapangan itu 1, Mbak. 1, berarti udah fix 1 ya Pak itu, karena sama ya? Iya. Makanya tadi ini kan disampaikan juga tambahin dari Pak Novian tadi menekankan supaya nanti untuk pembimbing lapangan usahakan kalau memang pembimbing lapangannya satu tempat ya, misalnya Mbak Intan sama siapa aja tadi? Hafinda. Mbak Hafinda, terus Mas Brilian Ahyar, ini kan juga sama ya Pak Suprianto ya. Nah ini kalau misalnya memang satu orang seperti ini, usahakan
jangan menambahkan data yang sama gitu. Selama datanya tidak duplicate, ada 2, itu nanti dari prodi akan mengirimkannya ke 1 orang saja. Ya tetap sebenarnya 1 orang ya. Dan pembimbing lapangan nanti hanya punya 1 akun saja untuk menilai teman-teman kayak gitu. Jadi kalau untuk yang 1 data ini usahakan 1 saja ya untuk ini menambahkannya grid datanya kayak gitu. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada tambahan lagi mungkin dari Pak Iru atau ini? Oh ya nih, sebelum bertanya sebutkan nama dan asal prodi. Teman-teman ya, sebelum bertanya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini dari Mbak Ayu Kusuma, Pak, kalau semisalkan mau PKL tapi di organisasi itu belum ada teknologinya, tapi unit bisnis itu mau menciptakan teknologi, apakah boleh kita PKL di sana? Ini mungkin bisa dijawab sama Pak Hiro ya. Silakan Pak Hiro mungkin. Bisa dijawab untuk pertanyaan ini. Belum ada teknologi, tapi unit bisnis itu mau menciptakan teknologi, apakah boleh PKL? Kalau di IF sendiri ya, sebenarnya selama nanti teman-teman unit pekerjaannya atau nanti sesuai dengan minatnya, sesuai dengan minat bidangnya teman-teman itu tidak masalah gitu. Kalau di IF, mungkin ada tambahan dari Pak Hiro. Ya, mau menambahkan Mas. Jadi kalau di prodi IF ya di informatika, yang penting sesuai dengan bidang keilmuan. Jadi ketika teman-teman belajar meskipun peminatannya TI gitu ya, teknologi informasi, tapi kan juga belajar ngoding. Nah, boleh nih PKL di tempat yang nanti pekerjaannya itu ngoding atau mungkin bikin UI UX, meskipun di kampus gitu bidang UI UX itu masuknya KKR PLM atau seperti NLP pemrosesan bahasa alami itu kan masuknya KKRD ya, hanya ada di KKRD. Atau mungkin kriptografi atau security jaringan itu kan ada di KKTI, tapi mahasiswa KKRD atau dari KKSC boleh kalau nanti pas PKL ternyata dapatnya tentang keamanan jaringan, itu nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan bidang keilmuan, jangan sampai mahasiswa informatika tapi PKL-nya malah jadi kasir, lalu tarik ulur naik tower. Nah itu manjat tower itu bukan IF tapi lebih ke teknik telekomunikasi mungkin ya, atau mungkin jurusan listrik seperti itu. Seperti itu Mas Didi. Jadi lebih ke sesuai bidang keilmuan gitu. Meskipun kakak peminatannya beda. Oke, itu ya tambahnya teman-teman ya untuk pemilihan tempat PKL-nya gitu. Kalau saran saya sih usahakan, kalau saya ini ya lebih ke teman-teman kan pasti kan punya pandangan ya ke depan entah mau kerja di mana atau mungkin mau develop sesuatu sendiri gitu yang mau bikin produk sendiri. Ya kalau sarannya sih usahakan kesempatan PKL ini untuk teman-teman mencari wawasan ya, nyari pengalaman baru. Misal nih saya rencana mau setelah selesai kuliah saya mau bikin produk tertentu, atau misal saya mau coba bikin ya yang lagi tren startup atau yang lainnya kayak gitu ya. Itu kan banyak ilmu yang teman-teman harus pelajari ya. Sebenarnya teman-teman tahulah kayak proses bisnisnya nanti ketika teman-teman mau bikin produk itu seperti apa. Terus kira-kira kalau mau develop atau punya kantor sendiri, punya tim sendiri, kira-kira manage-nya seperti apa. Kayak itu kan teman-teman bisa manfaatkan PKL ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa, wah saya mau ke sini ya, ke tempat PKL ini, misal ke perusahaan yang memang dia IT gitu ya, atau mungkin yang lingkungannya startup banget gitu. Startup banget itu ya, jadi mungkin ada pembagian front end, back end, dan yang QA dan yang lainnya kayak gitu. Itu nanti bisa teman-teman manfaatkan di PKL ini. Kayak gitu sih kalau saya. Sesuaikan aja dengan minatnya teman-teman, sesuaikan dengan tadi ya kompetensi keilmuannya teman-teman atau yang teman-teman targetkan setelah ini kayak gitu. Jadi teman-teman punya portofolio yang banyak nanti. Saya Laras dari Prodi Sistem Informasi ingin bertanya Pak, jika dari prodi yang berbeda tetapi satu pembimbing PKL itu bagaimana untuk akun pembimbing PKL-nya ya Pak? Nggak masalah ya Mbak Laras ya, kalau dari Prodi Sistem Informasi, tapi satu pembimbing PKL, menurut saya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah
mau beda line prodi, karena nanti kan tetap saya nanti konfirmasi ke prodi, ke Mas Dio maupun ke Mas Darmansyah gitu. Kalau dari IF kan pakai aplikasinya ini gitu ya. Nanti dari prodi SI dan juga RPL kan setahu saya juga pakai aplikasi ini. Selama isian datanya tadi ya, selama isian datanya pembimbing lapangannya tadi itu sama dan satu data, walaupun beda prodi nggak ada masalah, Mbak Laras. Nanti tetap dari pembimbing prodinya akan loginnya menggunakan aplikasi ini. Kira-kira kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Pak Darmansyah atau Pak Tio. Ya, sama ya Pak Widi, tidak ada masalah. Yang penting nanti tidak ada duplikat pembimbing lapangan gitu. Jadi walaupun dari RPL, dari IF itu kalau sama satu instansi, satu pembimbing lapangan dan lain prodi itu nggak masalah ya. Yang penting nanti saudara tidak boleh duplikat pembimbing lapangan di sistem. Nah, itu makanya tadi Pak Novian mengatakan ketika saudara ingin menginput pembimbing lapangan, pastikan dulu cek apakah sudah ada apa belum gitu. Ketika sudah ada ya tinggal dipilih saja gitu. Ya seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Darmansyah. Pak Dio juga gimana? Ada tambahan Pak Dio? Ya, sama. Saya kira nggak masalah kalau masalah itu. Sama kita kebijakannya. Oke, mungkin ada lagi tambahan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Berhubung juga waktunya sudah mau jam 11. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan teman-teman? Teman-teman mahasiswa, ada lagi yang mau ditanyakan? Harapannya nanti nggak ada pertanyaan tambahan lagi ya. Jadi kalau yang di IF juga sama ya. Teman-teman nanti minta tolong minta bantuannya juga teman-teman di IF ya khususnya. Karena IF lumayan banyak ya, ada 250-an mahasiswa. Berhubung maksudnya terkadang kan juga chatnya masuk ini ya. Jadi kadang saya balasnya juga nggak yang segera bisa balas juga kayak gitu. Nanti mungkin ya itu untuk IF, untuk yang teman-teman yang lain silakan kalau ada kesempatan mau ditanyakan bisa langsung di forum ini kayak gitu. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau tidak ada mungkin dari saya untuk demonya sudah saya cukupkan ya. Saya tutup kalau dari saya. Terima kasih untuk teman-teman tadi untuk demonya sudah kita laksanakan. Harapan nanti teman-teman bisa yang sudah running ya, khususnya yang sudah running bisa segera mengisikan profilnya, bisa segera mengisikan untuk pembimbing lapangannya supaya nanti juga teman-teman yang sudah running bisa segera mengisikan laporan hariannya kayak gitu. Jangan lupa nanti divalidasi. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Bisa saya kembalikan ke Pak Darmansyah. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, maka sosialisasi penggunaan sistem PKL pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator pada acara ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Widi, Pak Dio, Pak Kiro, dan Pak Novian. Kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa, semoga sosialisasi pada hari ini dapat dipahami secara bersama ya. Kemudian pesan saya kepada mahasiswa yang hadir, mungkin nanti jika ada rekan-rekan yang berhalangan hadir mungkin bisa menyampaikan ya. Atau nanti juga akan kita share juga video rekamannya ya Pak Dio ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini. Saya sudahi dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.